Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Belajar pada Anak. Perkenalkan, nama saya Rani Tiara Desti yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Baik Bunda, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi perkuliahan kita pada hari ini tentang keluarga. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan keluarga? Saya yakin kita semua memiliki keluarga. Keluarga merupakan tempat di mana kita dilahirkan, tumbuh, dan berkembang menjadi pribadi yang seperti sekarang. Jadi apa itu sebenarnya keluarga? Jadi ada beberapa definisi tentang keluarga. Yang pertama, menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Jadi kalau menurut Duval itu, keluarga itu identik dengan adanya ikatan perkawinan, kemudian ada peristiwa kelahiran, kemudian tidak hanya kelahiran itu berarti kan ada keturunan atau ada anak, tetapi di sini tidak hanya anak yang berasal dari proses kelahiran secara langsung ya, tetapi juga ada anak yang dapat diadopsi ya, itu juga bisa diakui sebagai keluarga yang tujuannya untuk menciptakan, mempertahankan budaya dari nenek moyang kita, kemudian juga meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Jadi di dalam keluarga itu pastinya kita berkembang dari mulai bayi, kemudian menuju balita, kemudian menuju anak-anak dan dewasa. Jadi di situ tuh ada perkembangan ya secara fisik maupun mental dari yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan banyak sekali masukan atau diberikan banyak sekali wawasan oleh orang tua gitu ya. Kemudian juga meningkatkan emosional yang tadinya kita mungkin tidak mengerti bagaimana rasanya sedih, tertawa, bahagia ya, sehingga kita diajarkan nilai-nilai emosional juga serta sosial dari setiap anggota keluarga. Ya, definisi berikutnya, keluarga itu merupakan institusi sosial yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan. Ya, seperti pengertian sebelumnya. Jadi ada pertalian perkawinan, kemudian ada ikatan darah di sini ya. Kemudian dan adopsi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Jadi tidak hanya ada karena ikatan perkawinan atau darah, tetapi kalaupun ada orang lain yang diangkat ya, yang diadopsi, kemudian diakui secara hukum, itu juga bisa menjadi bagian dari keluarga. Dan diakui masyarakat yang memiliki pola interaksi dan kooperasi berdasar pada norma-norma, peran-peranan dan posisi-posisi status yang ditetapkan oleh masyarakat. Identifikasi peranan dan status dari anggota keluarga dilakukan melalui suatu sistem tatanan yang dikaitkan dengan cara berpikir kekeluargaan dengan rangka reproduksi. Jadi memang keluarga ini juga memiliki pola interaksi terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat ya. Kemudian definisi selanjutnya, keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama pastinya bagi anak ya. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik biologis maupun psikologis bagi anak serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat hidup di tengah-tengah masyarakatnya dan sekaligus dapat menerima, menggunakan, serta mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan. Inilah mengapa pendidikan keluarga itu penting sekali untuk dipelajari, karena keluarga itu merupakan sebuah lembaga pertama dan utama yang nantinya akan mengajarkan
anak-anak ya, terkait nilai-nilai, terkait pengetahuan dasar ya. Kemudian juga keluarga berusaha untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan dari anak-anak, baik biologis maupun psikologisnya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari pendidikan keluarga. Kemudian, nah apa saja sih tugas keluarga? Jadi yang pertama, tugas utama dari keluarga itu adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya. Jadi memenuhi kebutuhan jasmani jelas ya, seperti kebutuhan makan, minum ya, kemudian pakaian ya, kemudian tempat tinggal ya, kemudian rohani itu berarti rasa aman, rasa nyaman, kemudian secara spiritual ya, dibekali dengan agama gitu ya anak-anaknya, seperti itu. Kemudian sosial, yang jelas memenuhi kebutuhan sosial itu agar bisa anggota keluarganya itu membaur atau berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak ya. Jadi memenuhi kebutuhan itu tuh dimaksud adalah untuk dapat memelihara dan merawat anak-anak, kemudian membimbing perkembangan kepribadian anak-anaknya, dan memenuhi emosional anggota keluarga yang telah dewasa. Kemudian tugas lain yaitu memelihara kesehatan para anggota keluarganya. Ya, jadi kesehatan itu merupakan juga suatu hal yang sangat pokok, yang sangat mendasar, yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, dan dalam hal ini anggota keluarga juga berhak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan seperti itu ya. Jadi dengan apa? Pastinya untuk dapat memelihara kesehatan itu kita harus mengkonsumsi makan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup, kemudian adanya aktivitas fisik ya, pastinya melakukan pola perilaku hidup sehat ya, supaya dapat menunjang kesehatan seperti itu. Kemudian keluarga juga dapat bertanggung jawab memelihara sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya yang lain. Jadi misalkan ada sumber daya secara ekonomi, itu berarti keuangan ya, terkait dengan keuangan, terkait dengan harta benda yang dimiliki itu harus dipelihara dengan baik ya. Kemudian keluarga juga bertanggung jawab membina kemampuan sosialisasi anggota keluarga terhadap sistem sosialnya. Kemudian tugas lain yaitu keluarga perlu juga dilakukan pembagian tugas yang jelas terhadap peran-peran yang mesti ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarganya. Jadi setiap anggota keluarga itu pasti memiliki perannya sendiri-sendiri ya. Ayah ada perannya sendiri, ibu ada perannya sendiri, dan anak pun juga memiliki peranannya sendiri. Keluarga juga menjadi pendorong atau motivator bagi anggota keluarga untuk berkembang maju dan bertumbuh. Jadi keluarga itu merupakan tempat di mana seseorang itu bisa termotivasi, bisa mendapatkan support, dukungan ya, agar seseorang itu bisa lebih berkembang dan maju. Misalkan keluarga memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk meraih pendidikan, ataupun tidak hanya anak tetapi misalkan kepada salah seorang anggota keluarga, misal ayah ibunya mendukung untuk bekerja atau berkarir ya, untuk dapat mengaktualisasi diri seperti itu. Kemudian keluarga merupakan penjamin kehidupan emosional anak seperti itu. Nah, ini ada peran keluarga seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki perannya masing-masing. Peranan keluarga itu dapat menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayah ya. Ayah itu memiliki peranan sebagai pencari nafkah, kemudian pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman.
Sebagai kepala keluarga itu berarti sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Jadi seorang ayah itu memiliki peranan yang sangat penting sekali dan perannya juga sangat luar biasa ya. Dia berperan untuk mencari nafkah, kemudian mendidik juga, walaupun dia mencari nafkah tapi juga dia memiliki tanggung jawab juga untuk dapat mendidik istri dan anaknya, pastinya mengarahkan ke hal-hal yang baik, ke nilai-nilai yang positif gitu ya. Kemudian ayah ini juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga. Sedangkan ibu atau istri itu memiliki peran untuk mengurus rumah tangga, ya, mengurus rumah tangga baik urusan terkait dapur, terus urusan masalah keuangan ya, kemudian urusan terkait domestik lah, segala hal yang berkaitan dengan domestik itu biasanya diurus oleh ibu atau seorang istri. Selain itu, peran penting lain yang dimiliki adalah mengasuh dan mendidik anak-anak, kemudian melindungi dan sebagai salah satu kelompok dari peran sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Di samping itu juga ibu berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Jadi peranan ibu juga tidak kalah penting dengan seorang ayah ya. Ibu pun juga bisa memiliki peranan untuk mencari nafkah, meskipun ini sifatnya tidak wajib ya. Tetapi peranan ini juga bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu. Di sisi lain ada peranan pokok lain atau wajib lain yang juga harus dilakukan oleh seorang istri atau ibu, yaitu mengurus rumah tangga dan mengasuh dan mendidik anak-anak seperti itu. Kemudian anak-anak itu memiliki peranan yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual ya. Kalau masih anak-anak ya dia berperan sebagai seorang anak-anak gitu ya, yang bermain, tugas-tugasnya hanya bermain dan belajar gitu ya. Kemudian kalau sudah mulai beranjak remaja dan dewasa pastinya lebih berkembang lagi tanggung jawabnya, kewajiban-kewajibannya seperti itu ya. Kalau sudah dewasa berarti dia sudah memiliki tanggung jawab yang lebih lagi seperti itu, sesuai dengan tingkat perkembangan dan usianya masing-masing. Ya, berikutnya ada fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi biologis ya. Fungsi biologis itu yang ada kaitannya dengan biologis, dengan tubuh ya. Yang dalam hal ini diantaranya adalah untuk meneruskan keturunan, kemudian memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga dan memberi kesempatan untuk berekreasi. Jadi fungsi yang pertama itu kaitannya dengan hal biologis yang berbau-bau biologis, itu adalah tubuh kita ya, berarti ada kaitannya dengan keturunan, kemudian memelihara dan membesarkan anak, kemudian tubuh itu pasti juga butuh gizi, butuh nutrisi, kemudian juga harus diberi kesempatan untuk berekreasi ya. Kemudian untuk fungsi psikologis yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, memberikan identitas keluarga, perlindungan secara psikologis, dan mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat ya. Jadi kalau psikologis itu ada kaitannya dengan mental kita. Yang pasti fungsinya keluarga adalah bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, adanya kasih sayang, adanya perhatian ya, yang nantinya bisa membuat secara mental itu jadi lebih aman, lebih nyaman seperti itu. Kemudian fungsi sosial budaya ini dimaksud untuk membina sosialisasi pada anak dan membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Dan untuk fungsi ekonomi yaitu dengan mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang ya. Jadi kalau ekonomi ada kaitannya dengan keuangan ya, jadi mencari berbagai macam penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan, kemudian juga bagaimana kita bisa menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian fungsi pendidikan yaitu dengan menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa, serta yang tidak kalah penting adalah mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. Jadi fungsi pendidikan itu sebenarnya juga tidak hanya ditugaskan atau tidak hanya diwajibkan pada institusi pendidikan, tetapi keluarga sendiri juga memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan pendidikan, kemudian memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anaknya ya, karena keluarga itu merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk dapat mengenal dunia ya. Ya, ini ada beberapa ciri-ciri keluarga. Yang pertama, adanya hubungan dua jenis kelamin yang berbeda. Biasanya tuh ada suami dan istri, ada perempuan dan ada laki-laki ya. Kemudian adanya hubungan pria wanita yang disyahkan melalui perkawinan. Kemudian adanya pengakuan terhadap keturunan. Ini baik keturunan secara natural atau juga yang secara sah, secara lahir dari rahim sendiri ataupun adopsi ya, itu juga merupakan anggota keluarga. Kemudian adanya kehidupan ekonomi, kemudian adanya kehidupan berumah tangga, memiliki afiliasi tempat tinggal bersama. Jadi antara anak, ibu, istri ya, itu ayah, istri, anak, itu tuh tempat tinggalnya itu sama, di kartu keluarganya sama, maupun di kartu tanda kependudukannya juga sama afiliasinya. Kemudian sebagai lembaga sosial non-profit, sebagai lembaga sosial yang tidak memiliki keuntungan ya. Kemudian memiliki ikatan emosi yang kuat di antara anggota. Kemudian merupakan kelembagaan agama, karena di lingkungan keluarga juga kita dididik untuk mempelajari nilai-nilai agama ya. Kemudian memiliki sistem tata nama atau nomenklatur, misalkan ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak ya, ada adik. Nah, itu sistem tata nama. Kemudian adanya pengakuan dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adanya pengakuan dari negara. Ini merupakan beberapa ciri-ciri dari keluarga. Nah, ada beberapa tipe atau bentuk keluarga yang ada di masyarakat. Yang pertama, yaitu ada keluarga inti atau nuclear family. Ini diartikan sebagai adanya hubungan perkawinan yang syah antara laki-laki dan perempuan beserta anak-anak yang dilahirkan ataupun yang diadopsi. Ya, ini merupakan keluarga inti ya. Kemudian keluarga besar itu diartikan sebagai adanya hubungan kekerabatan antara dua atau lebih orang karena faktor keturunan atau darah, karena perkawinan atau karena adopsi secara tidak langsung. Jadi kalau keluarga inti itu biasanya hanya terdiri dari anak, ayah, dan ibu. Sedangkan keluarga besar itu biasanya lebih banyak lagi, bisa ada kakek, ada nenek ya, ada bude, ada om, seperti itu. Ada sepupu, seperti itu ya. Kemudian ada diadik nuklear, yaitu keluarga yang terdiri atas dua orang, laki-laki dan perempuan yang telah berumur dan tidak lagi memiliki anak yang diasuh di rumah. Salah satu atau keduanya bekerja di luar rumah. Ini biasanya tuh ada pada kehidupan masyarakat modern ya, yang memang biasanya tuh anak-anaknya ada yang memang sudah tumbuh dewasa sehingga sudah tidak satu rumah lagi dengan orang tuanya, dan biasanya ada orang tuanya salah satunya yang
bekerja di luar rumah. Kemudian single parent adalah keluarga yang hanya memiliki satu orang tua yang diakibatkan oleh perceraian ataupun kematian. Pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal di rumah atau di luar rumah. Jadi single parent itu intinya hanya tinggal sendiri dengan anaknya, baik ini istilahnya seperti janda ataupun duda, seperti itu ya dalam masyarakat kita. Kemudian ada three generation, yaitu keluarga yang terdiri dari 3 generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah, yaitu ada kakek maupun nenek, kemudian ada bapak, ibu, dan ada anak ataupun cucu, seperti itu ya. Jadi ada 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah gitu. Kemudian komunal, keluarga yang dalam satu rumah terdiri dari 2 pasangan suami istri atau lebih yang monogami. Berikut anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas hidup. Ini biasanya misalkan kakak dan adik ya, kakaknya punya suami misalkan, adiknya juga punya pasangan sendiri gitu ya, kemudian kakaknya punya anak, adiknya punya anak, tapi tinggal dalam satu rumah gitu. Kemudian patrilineal, keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah, seperti itu ya. Dan untuk matrilineal, yaitu keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. Kalau patri itu ayah, kalau matrilinear itu ibu. Sedangkan matrilokal yaitu sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah dari istri ya. Misalkan misal ada suami istri yang tinggalnya bersama dengan adiknya istri ya, yang kebetulan mungkin adiknya belum menikah, seperti itu. Sedangkan patrilokal itu sepasang suami istri yang tinggal bersama dengan keluarga sedarah suami. Ada suami istri yang tinggal bersama adiknya suami yang mungkin belum menikah, seperti itu. Ya, ini tadi adalah beberapa penjelasan mengenai materi kita pada hari ini tentang keluarga. Ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.